Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para penguji bahas proposal atas nama Naysila Bonde masing-masing, Bu Profesor Dr. Rukmina Gonibala MSI, kemudian sebagai penguji kedua Pak Fadli, ya, Fadli Utomo, kemudian saya sendiri sebagai pemimpin satu bersama dengan Rian Prayudi Reksamunanda. Yang kedua orang ini, Ibu Prof dan Pak Rian, masing-masing berada di luar era, karena itu kita lakukan secara online. Naysila Bonde NIM 18-23093 akan mengajukan topik proposal pada hari ini berjudul model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, yang pada awalnya penelitian ini hanya berfokus pada pendidikan agama Islam di minus kata rumpun. Oleh karena situs penelitiannya di Madrasah Sanawiyah, sementara di Madrasah mata pelajaran yang biasa kita sebut dengan rumpun PAI di fikih, akidah akhlak, kemudian Quran hadis, dan sejarah dan Islam atau SKI. Nah, karenanya dalam bimbingan terakhir saya meminta kepada mahasiswa bersangkutan untuk menambahkan mata pelajaran rumpun pendidikan Islam. Itu dari aspek topik yang diusulkan oleh Naysila Bonde. Naysila Bonde sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Pak. Oke, baik. Dan demikian ujian proposal kita akan buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Naysila Bonde untuk menyampaikan secara garis besar poin dari proposal yang diusulkan ini, mulai dari aspek topik, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian teori dan metodologi penelitian. Silakan Naysila. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat Allah sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun di Zoom. Assalam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, yang saya hormati pembimbing satu, Ayahanda Dr. Ardianto MPD, pembimbing dua saya, Ayahanda Rian Prayudi Reksamunandar MSI, yang saya hormati penguji satu, Ibunda Profesor Dr. Rukmina Gonibala MSI, yang saya hormati penguji dua saya, Ayahanda Nur Fadli Utomo MPD. Baiklah, judul proposal skripsi saya, model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun pendidikan model pembelajaran berbasis riset. Baiklah, judul proposal skripsi saya yang berjudul model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu, Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Latar belakang. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu pokok materi yang diajarkan di madrasah, baik itu di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, maupun madrasah aliyah. Dalam konteks pendidikan agama Islam, sudah saatnya merubah paradigma yang selama ini lazim pada masa syarat orientasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar PAI ketimbang pembelajarannya. Sebagai akibatnya, di kalangan peserta didik, PAI seringkali dipandang sebagai mata pelajaran yang menjemkan, syarat dengan dogma dan indoktrinasi norma-norma agama yang kurang membuka ruang bagi peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Tidak mengherankan jika
kemudian peserta didik menjadi malas dan kurang bersemangat mengikuti mata pelajaran PAI. Nah, di sini model pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap guru memiliki model pengembangan pembelajaran yang berbeda-beda. Model pengembangan pembelajaran yang berbeda-beda. Model pembelajaran memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pendidikan dan perkembangan kedewasaan peserta didik ke depannya. Pendidikan mampu melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, terampil, dan berkarakter ketika model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dasar peserta didik. Usaha untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat melibatkan peran aktif peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik dari berbagai bidang yang ingin dikembangkan. Salah satu bentuk kegiatan dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam bidang riset adalah penelitian ilmiah. Pada saat ini, banyak madrasah telah melakukan pembelajaran riset kepada peserta didiknya, baik itu melalui kegiatan intrakurikuler maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Begitu pula yang dilakukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu, sesuai pengamatan yang saya lakukan, dengan berpartisipasi aktif pada peserta didik, partisipasi aktif pada kegiatan kompetisi sains madrasah, itu yang sering kita kenal dengan KSM. Di era globalisasi ini, kebutuhan akan informasi dan pemanfaatan serta penerapan sarana komunikasi menjadi perihal utama dalam rangka menggerakkan partisipasi seluruh insan pendidikan untuk mendukung program madrasah berbasis riset, mewujudkan harmoni antara sesama warga sekolah, membuka keran komunikasi, dan tentu saja merupakan media publikasi keunggulan madrasah kepada masyarakat. Next, rumusan masalah pada penelitian saya yang pertama, bagaimana proses pengembangan model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun PAI di MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Kedua, bagaimana efektivitas model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun PAI di MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Masuk pada definisi istilah. Model pembelajaran menurut Joyce and Will, model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberikan petunjuk kepada pengajar di kelasnya. Poin kedua itu berbasis riset, adalah salah satu cara menjawab pertanyaan dengan dasar penelitian. Ketika melakukan suatu studi penelitian atau research study, itu artinya ada proses studi tersebut dilakukan dalam kerangka filosofi tertentu, menggunakan prosedur, metode, dan teknik yang telah diuji validitas dan keandalannya dan dirancang objektif. Terakhir, mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah upaya sadar terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber atau pedoman utamanya, kitab suci Al-Quran dan hadis. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta menggunakan pengalaman, mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah terdiri atas 4 rumpun mata pelajaran, yaitu Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Next, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis tahap-tahap pengembangan model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun PAI di MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Yang kedua, untuk menguji efektivitas model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun PAI di MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Kegunaan penelitian bagi penulis merupakan wahana untuk menambah wawasan ilmu serta menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada perkuliahan terutama yang berkaitan dengan masalah model pembelajaran berbasis riset, khususnya pada mata pelajaran rumpun PAI, serta dapat pengetahuan mengenai prosedur penelitian ilmiah atau dalam bidang riset. Bagi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu sebagai feedback dan bahan informasi bagi para guru dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik dengan program berbasis riset di madrasah, khususnya pada mata pelajaran rumpun PAI. Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Manado,
untuk menambah khazanah kepustakaan guna mengembangkan karya-karya ilmiah lebih lanjut. Penelitian yang relevan, penelitian terdahulu. Pertama, saya ambil skripsi dari Dewi Kusumawati yang berjudul Implementasi Program Madrasah Riset dalam Mengembangkan Kemampuan Berpikir Ilmiah Guru dan Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. Bersamaan dengan penelitian dari penulis, persamaannya sama-sama meneliti tentang program madrasah berbasis riset. Perbedaannya bisa dilihat dari segi permasalahan, yaitu tentang implementasi program madrasah berbasis riset dalam mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah guru dan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. Kedua, jurnal penelitian pendidikan agama dan keagamaan oleh Umul Hidayat yang berjudul Inovasi Madrasah melalui penyelenggaraan madrasah riset. Persamaan dan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang madrasah riset. Sedangkan perbedaannya yaitu dapat dilihat dari segi permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu tentang inovasi madrasah melalui penyelenggaraan madrasah riset. Ketiga, penelitian oleh Andi Fadlan yang berjudul Model Pembelajaran Fisika di Madrasah Berbasis Riset. Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Persamaan dengan tulisan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang madrasah berbasis riset, namun perbedaannya juga bisa dapat dilihat dari segi permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya, landasan teoritis. Pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing proses terjadinya pembelajaran di kelas. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Model pembelajaran pada dasarnya adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan media. Next, model pembelajaran berbasis riset. Poin kedua, model pembelajaran PAI berbasis riset merupakan pengembangan yang didasari penelitian dan penemuan melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran berbasis riset adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan riset dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka membangun pengetahuan dengan cara menemukan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah terdiri atas 4 rumpun mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Pendidikan Islam memiliki acuan dan landasan kajian yang lingkup dalam Hablum Minallah, Hablum Minan Nas, dan Hablum Minal Alam. Selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Pertama, saya menggunakan jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan, field research, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi bertempat di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu, Kelurahan Mongondo, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Kota Mobagu. Waktu insya Allah April 2022. Sumber data primer, data primer dan data sekunder. Data primer, saya mengambil dengan data primer yaitu datanya saya ambil dari orang-orang yang ingin saya wawancarai seperti kepala madrasah, guru-guru, dan orang tua. Data sekunder, data yang saya ambil dari dokumen-dokumen pendukung seperti buku dan lain sebagainya.
Teknik pengumpulan data, pertama metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi. Fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun PAI yang meliputi pendekatan strategi, metode, media, teknik, dan evaluasi di MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Tahapan penelitian, tahap pralapangan, pengumpulan data, pengolahan data, mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian, kesimpulan, keabsahan penelitian, dan laporan hasil penelitian. Poin terakhir, analisis data. Yang pertama, reduksi data, data display, penyajian data, consolidation, drawing, dan verification atau kesimpulan dan verifikasi data. Baiklah, sekian, syukron dan terima kasih. Itulah presentasi proposal skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum saya minta kesediaan dari para penguji membahas untuk memberikan pertanyaan, masukan, catatannya dari usulan proposal ini, Bapak ingin tanya dulu, Nastila, tadi ada penelitian relevan yang Anda sampaikan tadi. Sama enggak kalau saya bilang madrasah riset atau madrasah berbasis riset dengan pembelajaran berbasis riset? Sama. Madrasah berbasis riset dengan pembelajaran berbasis riset sama, Pak. Sama? Ya, sama. Gitu. Jadi jangan sampai ya ini dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda karena pembelajaran berbasis riset itu sebagai sebuah model pembelajaran itu sudah formal. Kalau madrasah riset itu sebuah kebijakan yang tentu diharapkan secara teknis dalam operasionalisasi kegiatan pendidikan termasuk dalam pembelajaran yang mungkin berorientasi pada itu based on riset itu maksudnya ya. Jadi pembelajaran berbasis riset. Yang kedua, Nazila, apa semua mata pelajaran ini relevan untuk mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis riset? Relevan enggak? Relevan. Hah? Tanya pada rumpun PAI itu kan yang apa semuanya relevan. Nanti ini cara bagaimana? Insya Allah relevan. Insya Allah. Ya, baik. Oke, baik. Sebentar saya akan kasih penajaman ya. Istilah karena agak ngeri juga itu terakhir. Nanti Pak Arya nanti bisa koreksi itu. Itu menguji efektivitas itu. Di mana itu mungkin dengan simulasi metodologi kamu yang sangat terbatas menggunakan pendekatan kualitatif lalu menguji efektivitas. Itu penelitian dengan kerangka positivistik yang berhaluan kuantitatif itu. Ya kecuali memang mau dilakukan, tapi bagaimana mungkin dilakukan pelajaran kan? Saya kira pekerjaan disertasi pun juga susah itu ya. Baik, itu mungkin catatan umum dulu. Ya, sekiranya pembimbing ini mungkin atau penguji bisa memberikan catatan lebih kritis lagi, disilahkan. Pertama Ibu Profesor Rukmina Gonibala, itu Ibu dari tadi senyum lihat kamu punya penelitian. Baik, silakan Bunda. Ya, terima kasih Ketua Dewan Penguji Proposal Bapak Dr. Ardianto, kemudian saya hormati Pak Rian, pembimbing 2, dan Pak Abdaris, selaku kolega penguji 2 pada hari ini. Setelah saya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ananda Naisila, model itu kan sudah terbayang. Yang sangat simpel kita bisa lihat model baju itu yang paling simpel. Di model-model pembelajaran itu kan banyak modelnya, based learning, kemudian stick, kemudian jigsaw, itu semua model. Nah ini yang saya pikir tadi setelah saya mendengarkan dengan berbasis riset,
pasti penelitiannya metode yang digunakan adalah metode kuantitatif karena melihat memukakan tentang model pembelajaran berbasis riset. Nah, tadi sebetulnya saya ingin menanyakan tentang distingsi antara madrasah riset dan pembelajaran riset, tapi sudah ditanyakan oleh pembimbing pertama. Nah, saya masuk ke substansi. Yang pertama adalah dari 4 rumpun PAI ini dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif itu menurut saya agak rawan dilakukan. Kenapa agak rawan dilakukan? Karena misalnya pembelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran hadis itu kan Ananda Naysila itu harus kuat di dalam metode tematik hadis. Nah, kalau digunakan dengan kuantitatif kan menyusun kuesioner, kemudian dasar itu yang akan dikasih ke siswa pada model pembelajaran berbasis riset. Kalau juga pembelajaran fikih dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran riset, itu bisa sebetulnya karena banyak para ahli fikih menggunakan pendekatan kualitatif. Tapi kalau di fikih kemudian di Al-Quran hadis itu metodologinya lain. Yang digunakan di fikih dengan tidak menggunakan kualitatif, itu yang pertama. Kecuali menggunakan kuantitatif, karena kuesioner, jadi kan dari menganalisa dari jawaban-jawaban peserta didik yang masuk. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah dari informan yang akan diwawancarai juga siswa tidak ada, tapi mungkin saya salah dengar tadi ya, yang ada orang tua gitu loh. Nah, siswa ada, yang ada orang tua, apa hubungannya gitu loh, orang tua. Kalau bisa itu penting, kepala sekolah itu penting, guru itu penting, tapi orang tua itu agak, saya kurang sependapat kalau orang tua dijadikan informan, karena ini dalam penerapan model pembelajaran berbasis orang tua kan menerima, tetapi kalau mungkin kalau yang dilihat adalah bagaimana hasil dari pembelajaran riset untuk meningkatkan prestasi siswa. Nah, itu ya kalau menggunakan kuantitatif bisa orang tua kita libatkan di dalam metodologi ini, dijadikan sebagai responden. Dengan nomor 3 di metodologi juga penelitiannya saya catat ini membuka membaca proposalnya Bonde dari bulan April hampir bulan apa gitu. Jadi kayak bulan April, Mei, Juni misalnya. Wah, dari itu kan kita sudah bisa melihat walaupun kualitatif itu kan paling sedikit, paling sedikit itu 3 bulan itu sangat rawan pun bagi kualitatif kalau 3 bulan karena tidak bisa mengeksplorasi. Kalau hanya 3 bulan kita meneliti. Kemudian pengintegrasian antara riset dan teori yang digunakan di model pembelajaran berbasis riset ini pada rumpun yang tadi saya katakan dari awal. Kalau akidah akhlak masih bisa lah kita
kita bertanya bagaimana akhlak mahmuda itu di siswa, bagaimana akhlak masmumah. Tapi kalau tentang Al-Quran itu kan harus bagaimana pemahaman tentang tajwid, dan itu kan Al-Quran, atau bagaimana anak-anak itu bisa karena tidak semua sanawiyah masuk ke sanawiyah itu dari ibtidaiyah. Kalau dari ibtidaiyah kan automatically mereka ngaji, tapi kalau dari SD belum tentu ngaji. Apalagi di Kota Mobagu, mohon maaf saya juga orang dari Bolmong. Orang Bolmong itu sangat sedikit yang, tapi mesti di riset. Ini statement saya mesti ada riset dulu. Karena saya pernah disampaikan oleh almarhum Dr. Hashim Mokoginta dan almarhum Pak Abdullah Mokoginta. Bu Lupina tolong ngaji di Bolmong itu dianukan. Anak-anak itu paling banyak anak Bolmong itu tidak tahu ngaji gitu. Walaupun ini harus dibuktikan dulu apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Hashim Mokoginta dan Pak Abdullah Mokoginta, mantan Wagub. Ini perlu. Nah, kalau masuk ke sanawiyah itu kan tidak semuanya SD. Ya, tidak semuanya tidak iya, ada dari SD. Kalau dari tidak iya saya yakin mereka ngaji. Tapi kalau dari SD belum tentu mereka ngaji. Nah, ini sangat sulit untuk kita bisa mengeksplorasi mereka dalam pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, terutama Al-Quran hadis ya, karena itu kan Al-Quran hadis metodologinya lain. Tidak, agak sulit menggunakan kualitas. Saya pikir itu dari saya, Pak Ketua dan sekaligus Pak Dekan Tarbiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Nazila? Coba di komentari pertanyaannya Bu Prof tadi. Oke, baiklah. Jadi kenapa Nesila ambil kualitatif? Karena yang pertama itu Nesila hanya ingin mengambil data di sekolah tentang program madrasah yang mereka program madrasah riset yang mereka terapkan di madrasah. Itu bagaimana yang sesuai dengan rumusan masalah Nesila itu bagaimana proses pengembangan model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran rumpun PAI. Nesila ya, diulang itu hindari tadi menggunakan personalisasi itu. Ini masalahnya Naisila ambil karena begitu. Nanti terbiasa nanti di dalam forum yang begitu. Jadi kecuali disuruh makan di rumah baru bilang, iya Naisila sudah makan, Naisila belum makan, mah boleh itu. Kalau ditanya mengapa mengambil masalah itu, Naisila memilih masalah ini karena Naisila, wah mana itu? Nah, antara teori yang digunakan Naisila dengan judul yang diangkat itu kan harusnya menggunakan metodologi kuantitatif, tidak kuali, gitu loh. Karena kalau berbasis riset itu kan harus menggunakan kualitas. Dan Pak Rian itu dan Pak pembimbing itu kan ahli kuantitatif itu. Nah Naisila menggunakan kualitatif dan itu agak rawan untuk pembelajaran Al-Quran hadis gitu loh. Ini Naisila Bapak bantu untuk komentar ya.
ini istilah pertanyaan yang nomor 2 tadi itu yang memang hariskan karena ada pertanyaan tentang efektivitas ya model PBL, artinya mau menguji apakah model pembelajaran berbasis riset ini atau PBL ini efektif digunakan di dalam pembelajaran pada rumpun PAI ya. Nah, catatan pembahas tadi itu penting sekali. Ini perlu kehati-hatian. Pertama karena kita menggunakan riset kualitatif, maka ciri pertama itu masalahnya harus lebih fokus. Nah, makanya Bapak tadi tanyakan, apakah semua memang ini bisa menerapkan PBR, pembelajaran berbasis riset pada semua rumpun PAI. Ya, contoh, fikih misalnya, cocok enggak ini, gitu kan? Nah, meskipun cocok pada mata pelajaran, tapi pada tertentu tentu tidak cocok. Jadi ada tentu pedomannya. Nah, saya kira nanti berkembang istilah dan para peneliti sekalian, ini bisa saja akan memilih satu di antara 4 mata pelajaran itu, ya kalau mau diteruskan dengan kerangka riset kualitatif. Tapi mempertimbangkan pertanyaan nomor 2, ya supaya tidak mengerikan tadi itu uji kuantitatifnya. Jadi itu murni hanya melihat bagaimana model pembelajaran berbasis pada mata pelajaran contoh ya sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 2 Kota Mabagu, lalu kira-kira langkah-langkah penerapannya itu seperti apa yang dilakukan oleh guru di sana, kemudian mungkin juga berkepentingan melihat bagaimana persepsi siswanya atau bagaimana hasilnya pembelajaran itu. Kan secara umum kan sebenarnya kalau kita menyebut pembelajaran berbasis riset itu adalah ya contoh kan di dalam metode ada namanya inquiry, itu kan sudah berbasis riset kan. Jadi poinnya nah istilah perlu memahami konsepnya dulu ini, ya perlu memahami konsep. Jadi apakah dilakukan secara otentik, problem solving, gitu maksudnya kan. Terus mungkin bagaimana urutan-urutan penerapannya kan ada pedomannya itu. Kalau di dalam pembelajaran itu metode pembelajaran yang ditulis oleh siapa itu? Silverbank ke siapa itu? 1001 model pembelajaran itu kan disebutkan di pembelajaran proses langkah-langkahnya 1, 2, 3, apa. Nah, sekarang yang mau dilihat oleh istilah itu melihat bagaimana atau menggambarkan bagaimana penerapannya itu. Di atas sekian banyak sekali mungkin penerapan model pembelajaran berbasis riset, nanti antara satu madrasah atau satu mata pelajaran yang mata pelajaran lain berbeda-beda. Nah, sekarang dia mau lihat bagaimana itu yang terjadi di MTS Negeri 2 Kota Mabagu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa dan ada tingkat penilaian atau evaluasinya seperti apa persepsi siswa dan bagaimana mungkin juga hasilnya ya, hasil pembelajarannya pada mata pelajaran itu. Tuh. Tapi kalau Anda tetap mau masukkan permasalahan nomor 2, ya masukkan Ibu Prof itu memang benar, itu akan terjebak pada proses penelitian secara kuantitatif itu. Karena itu bukan R&D, bukan research development, pengembangan toh. Jadi ini ada sebuah model pembelajaran berbasis riset sudah diterapkan. Tujuan Anda itu datang mengeksplorasi bagaimana itu digambarkan bagaimana modelnya, langkah-langkahnya dan bagaimana hasilnya. Tidak ada treatment, tidak ada perlakuan karena itu tidak berorientasi ke kuantitatif itu. Karena muncul pertanyaan nomor 2, ya pasti Pak Rian bilang nggak mungkin disimpulkan tanpa eksperimen. Gitu. Ya, masa mau nilai efektivitas model, ya tanya ke siswa bagaimana menurut Anda berhasil atau tidak. Siswa bilang berhasil. Maka siswa menyimpulkan. Saya menyimpulkan ini berhasil karena menurut ini berhasil. Nggak begitu. Ya, itu mencederai pengetahuan kami dengan Pak Rian yang dikasih dalam beberapa. Ini pertaruhan Itu udah Prof ya. Pertaruhan profesor sama doktor ini. Iya. Ya, next ada Prof ya. Ya, sudah untuk saya itu pertanyaan saya. Ya ini kan masih proposal, jadi masih. Ya siap ya. Ini menjadi tugas saya dengan Pak Rian nanti ini ya. Ya. Oke, baik selanjutnya kami persilakan Pak Nur Fadli Utomo, silakan.
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati Ketua Penguji sekaligus Pak Dekan, Pak Dr. Abianto, kemudian yang penguji 1, Ibu Bunda Prof. Peneguni Bala, kemudian kolega pembimbing 2 sebagai sekretaris penguji yaitu Pak Arya dan Naisila. Mungkin karena nggak dikasih ini ya soft copy-nya, jadi saya baca aja manual ya. Kalau bisa dikasih, saya share di screen. Oke, saya mulai dari apa ya? Ya sudah pernah observasi di sekolah? Baru lapangan belum. Kalau yang karena di sekolah ini tempat saya PPKT, terus dan juga dengan guru-guru di sana tentang program madrasah. Ya, sudah dilaksanakan di sana? Alhamdulillah sudah. Bisa kasih gambaran ke saya atau ke kita ini, bagaimana sih itu model pembelajaran berbasis riset? Coba dijelaskan. Jadi awal sekolah itu tetap sebagai madrasah berbasis riset. Pertama, sekolah itu menggunakan link internet dan digital itu kopas. Terus Naisila tanya terus katanya siswa-siswanya sering ikut lomba kompetisi sains madrasah, ada lomba tentang madrasah. Apa? Saya tidak tanya outputnya, saya tanya prosesnya gimana. Nah, kan Naisila kan observasi ya. Anda pasti pernah melihat lah proses pembelajaran seperti apa. Nah, bagaimana sih proses pembelajaran model pembelajaran berbasis riset ini seperti apa? Apa sih bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya atau yang konvensional misalnya, yang seperti guru masuk kelas? Nah, ini bedanya apa gitu? Dengan yang mungkin yang sekolah lain, yang konvensional gitu, apa sih bedanya? Jadi model pembelajaran berbasis riset yaitu memfokuskan siswa untuk melakukan suatu penelitian atau penemuan tentang, tidak terfokus saja di kelas begitu Bapak, belajar dengan model ceramah, dengan metode ceramah, model pembelajaran yang biasa pada umumnya, tapi siswa lebih ditekankan di sekolah untuk mampu untuk mengetahui, mampu untuk belajar untuk berpikir ilmiah begitu. Berpikir ilmiah itu seperti apa? Berpikir ilmiah. Ini masih filosofis loh. Oke, yang ingin ataupun gini, ini kan untuk rumpun mata pendidikan agama Islam ya. Nah, mungkin saya lebih kecilin lagi pertanyaannya. Nah, bagaimana sih misalnya contoh ya, model pembelajaran berbasis riset itu dalam SKI contohnya. Nah, itu tuh gimana? Kemarin Naisila di PPKT ngajar apa? Mata pelajaran apa? Al-Quran hadis. Nah, coba kasih contoh gimana sih itu model pembelajaran berbasis riset dalam Al-Quran hadis. Jadi tapi Naisila enggak. Jadi ketika saya waktu PPKT kemarin, yang siswa PPKT enggak mengajar, maksudnya enggak mengajar untuk beri tugas siswa untuk melakukan riset di Al-Quran hadis. Cuman saya sharing dengan guru-gurunya kayak tentang hadis.
Ya. Nah, gini aja. Contoh ya, kalau kalau tadi kan model pembelajaran berbasis riset ya, untuk mata pelajaran kayak untuk LPI ya, kayak tidak akhlak, SKI, Quran hadis, dengan fikih ya, tempat. Nah, kemudian saya itu ngasih contoh gitu, kayak misalnya kalau dalam contoh saya ambil bagaimana pembelajaran berbasis kasus atau problem based learning gitu. Nah, itu mereka diberikan studi case, kemudian mereka pecahin masalahnya dengan berbagai macam metode gitu kan. Nah, itu contohnya. Nah, kalau berbasis risetnya seperti apa? Makanya yang saya tanya seperti itu. Yang kan sebenarnya sudah sudah diterapkan. Jadi kan terus Nasila bilang juga sudah pernah observasi. Nah, observasi ini gimana sih modelnya yang saya mau tanyakan itu kayak seperti apa? Apakah masuk kelas itu diberikan mungkin suruh mengkaji literatur review dari jurnal-jurnal apa terakreditasi itu gimana? Ataupun nanti pas saat di akhir semester itu melaksanakan penelitian kecil gitu, atau seperti apa? Saya juga kurang nggak gitu untuk karena itu saya tanya seperti itu, gimana sih hasil apa maksudnya penerapannya di dalam sekolah seperti itu berdasarkan observasinya seperti itu, sebelum nanti kita turun lebih lanjut ke lapangan untuk lebih pendalaman gimana sih modelnya ini, apakah dia ada perencanaannya, ada proses pelaksanaan pembelajarannya, kemudian bagaimana dia proses evaluasinya. Nah, itu yang harus nanti kita akan korek di lapangan. Nah, tapi untuk secara gambarannya itu proses pelaksanaannya itu seperti apa, gitu yang saya tanyakan. Nah, itu Naisila harus paham, karena nanti Naisila yang harus memaparkan gitu ya mengenai model pembelajarannya itu seperti apa dari perencanaan sampai evaluasinya. Nah, kemudian efektivitasnya tadi, nah sudah ada kritisi dari Bu Prof dengan Pardianto bahwa efektivitas ini riskan kalau kita tetap di kualitatif. Nah, kita mau memilih efektivitas ini ukurannya apa gitu, ukuran dia baik atau berhasil itu apa, karena kita kalau kualitatif dari pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pardianto, kita cuma tanya gitu, apakah Anda merasa efektif loh ya, efektif ya, sudah habis itu selesai, nggak ada ukurannya yang jelas, tidak absah datanya itu. Nah, mungkin untuk gambarannya gimana model pembelajaran menulis riset di sekolah bisa disimpulkan oleh Naisila, atau masih belum atau masih belum terlalu paham soal ini, mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi model pembelajaran berbasis riset di MTS di sekolah, Naisila waktu turun, maksudnya waktu PPKT di sana tanya, karena pertama Naisila lihat madrasah ini sebagai madrasah riset, jelas di kan baliho. Terus saya tanya, madrasah riset ini bagaimana Bapak? Begitu, tanya ke bagian maksudnya bagian kurikulum. Kita ada ibu Naisila tanya, program madrasah berbasis riset di sekolah ini sudah jalan, proses pembelajarannya bagaimana, terus yang mereka jelaskan tentang siswa itu kayak ada khusus untuk dikasih belajar tentang bagaimana untuk kayak ibu bilang kayak di bimbingan khusus begitu Bapak, terus mereka dibawa untuk si
di madrasah, bisa dari daerah. Oke. Cukup, tidak apa-apa. Jadi mungkin belum terlihat jelas ya gambaran mengenai gimana sih proses pembelajarannya secara garis besar, mungkin belum terlihat jelas. Nanti mungkin pas turun nanti tolong ditanyakan ataupun diwawancara ya, ataupun diambil datanya mengenai langkah-langkah dari pelajaran sampai evaluasi, bagaimana sih mereka merencanakan pembelajarannya berbasis riset itu seperti apa, seperti itu, penugasannya itu seperti apa, kemudian pelaksanaan dalam kelasnya itu seperti apa, kemudian mereka evaluasinya itu seperti apa, apakah cuma dari mungkin UASnya apa pilihan ganda, tugas literatur review atau pembuatan makalah penelitian ataupun gimana itu tolong ditanyakan seperti itu, atau dimasukkan ke dalam instrumen penelitian gitu soal bagaimana penyusunan atau dan pelaksanaan pembelajarannya gitu. 3 langkah tadi ya, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Nah, kemudian saya kritisi juga di halaman 5. Ini belum terlihat jelas urgensi dan alasan sih kenapa model pembelajaran riset ini diambil oleh sekolah. Kenapa sih alasannya gitu kan? Pasti ada punya faktor satu dan lain hal atau alasannya seperti itu. Kemudian juga kajiannya, kenapa Naysila mau ambil penelitian ini gitu kan, seperti itu. Nanti jangan jawab saya ingin Pak karena saya mama capsek di situ gitu, nah jangan jawab seperti itu. Sudah tegur tadi kan sama Pak Rianto, jadi diberikan alasan yang ilmiah seperti itu. Ilmiahnya apa ya? Memang kadang mungkin karena memang terjadi problematika mengenai ataupun saya ingin menilai perkembangan pembelajaran berbasis riset dari waktu ke waktu gitu. Misalnya dari mereka dari awal penerapan sampai terkini seperti itu. Nah itu mungkin seperti itu gambarannya, alasan ilmiahnya. Nanti bisa dikuatkan lagi di latar belakang. Jadi latar belakang nggak isinya sekedar kajian teori terus selesai gitu, ataupun dari comot teori si A, teori si B gitu, habis itu taruh sudah nggak dijelasin apa maksudnya dan atau kaitannya dengan penelitian seperti itu. Perlu mencatat dan juga belum memfokuskan pembahasan ke MTS Negeri 2 Kota Bagu. Jadi belum ada pembahasan mengenai problematika di sekolahnya seperti itu. Nah itu kenapa. Nah, kemudian definisi operasionalnya, definisi istilah itu jangan dipisah gitu. Jadi model pembelajaran dengan berbasis riset itu jangan dipisah. Jadi harus identifikasi variabel ataupun bahasan penelitian. Kalau model pembelajaran berbasis riset ya jangan dipisah model pembelajaran dulu atau berbasis riset dulu. Jangan seperti nanti ada rumah dan sakit, kalau rumah sakit gitu. Ya kita bahasnya rumah sakit, tapi karena dipisah rumah dan sakit artinya jadi lain seperti itu. Yang dipisah nih. Sebenarnya kemudian di rumusan masalah tadi sama saya ya, soal efektivitas nanti bisa apakah mau diganti rumusan masalahnya atau mau diganti metode penelitiannya, silahkan nanti kita bimbing bersama seperti itu. Kemudian bab 3 halaman 25 nih. Kemudian karena tadi ya rumusan masalah juga bimbang gitu, masih ragu-ragu gitu antara mau tetap di kualitatif atau mau pindah ke kuantitatif nih gitu kan. Nah, makanya di metodenya juga tidak terlihat jelas alasan pemilihan metode penelitiannya seperti itu. Kenapa sih saya mau pilih kualitatif? Karena saya Pak suka mau ini pilih kualitatif, nah ya seperti itu. Kemudian untuk data primer respondennya usahakan ditelaah lagi ya. Memilih responden itu pasti tidak cuma sekedar saya mau si A, saya mau si B, tapi diberikan alasan seperti itu. Nah, kenapa saya mau kasih, misalnya saya mau ambil capsek gitu, karena capsek sebagai penentu kebijakan di sekolah. Kenapa saya mau ambil wakasek bidang ini? Karena mereka menentukan ataupun yang bertanggung jawab soal kurikulum misalnya seperti itu. Nah, itu yang ingin saya
saya kritisi soal kata bagaimana kita memilih responden. Next. Kemudian jangan lupa ya, kalau ada model pembelajaran itu, usahakan kalau misalnya sekolah sudah punya kurikulum ataupun setidaknya lah ada RPS-nya atau RPP-nya, itu bisa mungkin dicantumkan supaya kita bisa lihat nih proses bacaannya seperti apa nih. Gitu. Mungkin itu sih saran dari saya sedikit. Saya kembali ke ketua penguji. Baik, terima kasih Pak Fadli. Naisila Bode, ya, itu catatan-catatan dari para penguji untuk dicermati ya, diinternalisasi dengan baik untuk dimaksimalkan ya di dalam catatan perubahan. Memang secara detail ini belum terpimpin dengan baik ya, Naisila. Kemarin juga sepertinya fokus kita masih agak ragu juga sebenarnya ini. Saya kira nanti pada akhirnya nanti akan mengerucut ini pada satu mata pelajaran, ya, satu mata pelajaran, apa nanti di rumpun PAI-nya itu dipilih salah satunya untuk bisa jauh lebih fokus ya, supaya betul-betul bisa lebih mendalam kajiannya, ya, sebagaimana orientasi penelitian kualitatif, problemnya atas tapi galiannya besar, mendalam ya. Baik, selanjutnya Pak Rian yang berada di Sulawesi Tenggara saat ini, disilahkan Pak Rian. Baik, terima kasih kepada pembimbing 1 Bapak Dr. Ardianto MPD, yang saya hormati penguji 1 Ibu Prof. Rukmina Gonibal MSI, serta penguji 2 Bapak Nur Fadli Utomo MPD, serta Saudari Naisila Bonde. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh pembimbing maupun penguji, utamanya dalam hal model pembelajaran berbasis riset. Nah, jadi nanti Naisila itu dibedakan antara model pembelajarannya atau misalnya madrasah riset. Nah, jadi Naisila fokus ke model pembelajaran berbasis riset saja. Kemudian Naisila juga perlu menguasai bagaimana model pembelajaran berbasis riset. Jadi model pembelajaran berbasis riset itu seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian sintaks atau langkah-langkahnya seperti apa, itu perlu dikuasai sehingga nanti ketika pengambilan data di lapangan, Naisila itu sudah punya gambaran secara umum kira-kira nanti kalau pelaksanaan model pembelajaran berbasis riset itu seperti apa. Nah, jadi nanti dalam merumuskan atau meramu hasil dari data-data yang diperoleh itu tidak serta-merta apa yang disampaikan oleh narasumber itulah yang menjadi kesimpulan atau hasil dari wawancara. Jadi perlu ada pemahaman dari Naisila sendiri tentang bagaimana model pembelajaran berbasis riset itu sendiri. Sebenarnya dengan melihat bagaimana implementasi model pembelajaran berbasis riset di sana, itu sudah cukup ya untuk Anda. Kalau dijelaskan itu cukup banyak itu. Karena di situ Naisila juga perlu melihat apakah ada kebijakan dari sekolah tentang pembelajaran berbasis riset. Kemudian Naisila juga perlu melihat ketersediaan sumber-sumber belajar seperti kurikulumnya bagaimana, kemudian sarana dan prasaranya apakah mendukung untuk melaksanakan model pembelajaran berbasis riset. Kemudian Naisila juga perlu melihat dari kapasitas gurunya. Apakah gurunya ini menguasai metode penelitian, kemudian apakah gurunya juga ini berpengalaman dalam melakukan penelitian atau riset-riset, kemudian apakah dosen juga ini memiliki pengalaman untuk melakukan kerja-kerja lapangan maksudnya. Jadi selain dari aspek materinya, gurunya juga Naisila perlu lihat secara umum. Kemudian bagaimana materi pembelajarannya, terutama bagaimana guru itu mengintegrasikan riset ke dalam pembelajaran. Nah, kemudian
yang perlu dilihat itu kan pembelajaran berbasis riset itu adalah model pembelajaran itu difokuskan pada siswa yang lebih aktif. Biasanya pembelajaran berbasis riset ini diterapkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya pada perguruan tinggi atau sekolah menengah atas, atau pada pelajaran-pelajaran eksakta. Nah, ini Naysila angkat model pembelajaran berbasis riset di MTS, kemudian pada mata pelajaran PAI. Nah, mungkin ya ada pertanyaan juga apakah memang bisa diterapkan model pembelajaran berbasis riset, kalaupun ada risetnya itu seperti apa untuk di level MTS. Nah, kemudian ya yang tadi seperti diungkapkan oleh penguji 2 itu kira-kira model proses belajarnya itu seperti apa ketika guru mengintegrasikan riset ini dalam proses pembelajaran. Jadi banyak hal yang Naysila bisa lihat. Kemudian nanti yang di rumusan masalah yang kedua itu ya akan sangat sulit dilakukan. Nah, karena kalau biasanya kita menguji efektivitas berarti itu ada eksperimen yang dilakukan. Jadi ada pengambilan data sebelum model itu diterapkan, kemudian ada pengambilan data setelah model itu diterapkan. Jadi kalau melihat waktu itu cakupannya sangat luas sekali. Ya, jadi Anda melihat dari bagaimana modelnya dibentuk, kemudian bagaimana efektivitasnya. Jadi mungkin fokus ke rumusan permasalahan yang pertama saja, yaitu bagaimana implementasi model pembelajaran berbasis riset, dilihat dari metodenya, kemudian dari strateginya, kemudian nanti paling akhir itu adalah bagaimana evaluasinya. Nah, itu kalau Naysila gali informasi itu banyak, saya yakin akan banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Ya, tergantung nanti bagaimana kemampuan Naysila untuk bisa menggali informasi di lapangan. Makanya tadi sesuai saran pembimbing 2, pemilihan narasumber itu adalah perlu dipertimbangkan. Yang pertama tentu narasumber itu harapannya menguasai atau mengetahui bagaimana model pembelajaran berbasis riset. Ya, pasti gurunya kan, guru PAI yang menerapkan, kemudian dari kepala sekolah, kemudian dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu nanti di teori itu masih kurang sekali, khususnya untuk model pembelajaran yang berbasis riset. Mungkin perlu dijelaskan itu seperti apa. Nah, yang terakhir alasan kenapa memilih di MTS itu, apakah memang MTS 2 itu adalah madrasah berbasis riset, ataukah model pembelajarannya itu diterapkan secara individu oleh guru PAI saja, atau memang secara keseluruhan guru di sana menerapkan metode itu. Nah, itu juga perlu dijelaskan. Jadi bukan karena sekedar mengikuti lomba KSN. Karena kalau saya dengar dari penjelasannya Naysila, itu model pembelajaran berbasis riset itu bukan terintegrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari, tapi itu adalah yang khusus. Misalnya siswa yang akan mengikuti lomba, maka dia dipersiapkan secara khusus, tapi model pembelajaran berbasis risetnya tadi, dia tidak include di dalam proses pembelajaran. Tapi pada saat-saat tertentu saja itu perlu Naysila pastikan dulu. Ya, mungkin dari saya sekian, saya serahkan kembali kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aryan. Naysila, itu pertanyaan Bapak di awal tadi. Apakah betul memang guru-guru yang mengajar di MTS 2 Ketemu Baku itu sudah menerapkan pembelajaran berbasis riset, khususnya untuk mata pelajaran rukun PAI ini? Nah, coba dijawab dulu. Sudah atau belum? Belum kan? Untuk apa kita penelitian itu? Pasti nggak punya data kan? Nggak punya data nanti. Nggak ada datanya, mau dieksplorasi bagaimana gurunya belum menerapkan. Nah, ternyata Marian itu pertanyaan saya itu di awal. Tapi Naysila kan membuat testimoni begini, Pak, saya lihat waktu PPKT
ya itu guru-guru mau begini-begini. Saya bilang ya udah, kalau memang sudah menerapkan ya monggo silahkan diteliti itu. Kalau belum berarti kita akan menggunakan modul pembelajaran berbasis riset ini untuk kita uji coba efektivitasnya, atau kita PTK-kan, atau kita mungkin buat pengembangan. Nah kalau belum, jangan-jangan baru kebijakan madrasahnya yang disebut madrasah riset, seperti MTS Negeri 1 unggulan Manado sekarang menjadi riset Manado, kan? Kayak model plus keterampilan Manado. Gitu. Mungkin ada yang dua-duanya, riset plus keterampilan. Nah di MTS 2 itu madrasah riset. Nah, tadi Pak Rian menyebutkan, Pak Rian menyebut begini, Pak Bakas sudah tanya tuh, apa ada modelnya, ada buku pedomannya itu di sekolah, di madrasah? Ada pedoman penerapan PBR? Jadi buat enggak di madrasah itu? Belum. Ya berarti nanti Silam buat nanti. Jadi kalau sudah diriset, sarankan saja bila ini harus ada panduan. Kalau pada mata pelajaran humaniora begini modelnya penerapannya. Kalau yang ilmu formal seperti matematika, fisika ini. Tujuan pembelajaran berbasis riset itu sebenarnya untuk melatih kemampuan bernalar, kemampuan berpikir mahasiswa atau siswa itu tujuan utamanya itu. Nah, karenanya lebih banyak aktivitas itu diserahkan ke subjek belajar, siswa dan siswa menemukan sendiri, mencari sudut sendiri. Nah sekarang masalahnya ini guru yang melakukan, jangan gurunya malah tidak mengerti ini konsep. Sehingga saya kira nanti yang diteliti oleh Naysila itu bisa bergeser. Ya, ini madrasah sudah menerapkan kebijakan madrasah berbasis riset, tapi pembelajarannya juga berbasis di riset. Nah sekarang yang mau diteliti oleh Naysila itu berkepentingan kita untuk melihat, mengevaluasi kebijakan madrasah, bagaimana implementasinya. Nanti di dalam implementasi itu Anda akan menemukan banyak sekali penjelasan, aspek kesiapan SDM gurunya, kesiapan subjek matter, materinya, kurikulumnya, perangkat pembelajaran, ya, regulasi-regulasi terkait dengan atau pedoman akademiknya, akan dilihat semua di situ. Nanti di situ juga akan Anda bisa jelaskan, mungkin ada adoplah teori manajemen kan, misalnya maksud itu kan bagaimana perencanaan pengimplementasiannya, kemudian pengorganisasiannya seperti apa kendala di perencanaan, apa kendala di pengorganisasian, pelaksanaannya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa, ya. Nah, barulah masuk pada tahapan kedua kalau memang itu wujudnya sudah ada. Tapi kalau tidak ada, apa relevansinya kita bicara strategi PBR, barangnya tidak ada. Kalau seandainya barangnya ada, memang sudah diterapkan, pertanyaan penelitiannya itu seperti yang disampaikan tadi oleh Min2 itu saya kira sudah lengkap sekali, mencakup 3 unsur itu, ontologi, bagaimana implementasi ya pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran A. Ya, kemudian kedua, epistemologi, bagaimana strategi menerapkannya. Itu bicara prosedur, langkah-langkah. Nah, lalu yang terakhir lah itu aspek aksiologinya, gimana hasil atau evaluasi. Kalau pertanyaan 3 itu kita ajukan, bagus sekali penelitiannya. Tapi ini hanya bisa diteruskan kalau tadi pertanyaan bisa dijawab, barangnya ada atau tidak. Sudah ada enggak itu pelajaran berbasis yang diterapkan pada PAI itu? Nah, Nesila coba jawab, ada atau enggak? Nah, contoh pembelajaran berbasis riset dilakukan oleh bidang matematika di model Manado oleh Pak Azhar Ngoro. Bisa dilihat di YouTube tuh. Ya. Gimana caranya itu? Dia buatkan tutorial di YouTube. Lalu setiap kali dia masuk hanya mengiring kambing. Lalu anak-anak itu disuruh untuk mencari sendiri bagaimana dia menemukan itu formula, rumus-rumus, substitusi, rumus-rumus di dalam matematika. Akan masalah integral begini. Nah, mahasiswa itu atau siswa itu yang menemukan.
Itu mungkin salah satu dari contoh penerapan pembelajaran berbasis riset. Jadi maksudnya subjek belajar itu yang riset sendiri maksudnya. Nah, berarti gurunya kan harus membuat siapa? Nah, bagaimana itu? Menurut dugaan Bapak sementara ini, itu di MTS 2 di sana itu baru perasaan. Ya, belum diterapkan secara rigid. Nah, sekarang kalau belum diterapkan berarti bisa jadi kalau itu sudah menjadi kebijakan, dievaluasi saja mengapa sampai tidak terlaksana. Ya kan? Nah, penelitian kualitatif kan begitu, ya, ke lapangan bisa berubah pertanyaannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena ternyata yang ditemui adalah fenomena ini, maka dibalik pertanyaannya. Bukan mencerita bagaimana deskripsi tentang model PBR-nya, karena tidak ada. Sekarang tanya saja, mengapa sampai tidak diterapkan? Nanti bisa jadi judulnya berubah kan, faktor-faktor penghambat atau kendala kan, kendala implementasi PBR di MTS 2 dan seterusnya. Ya ini sudah ya. Ya ini kami bertanggung jawab betul ini. Kalau misalnya datang kasih tahu datanya tidak objektif kan kita ikuti saja. Seperti Bapak tanya bagaimana, kamu bilang sudah Bapak saya PPKT begini-begini. Ya silahkan kalau memang itu ada kan kami pembimbingan kita tahu secara detail Bapak yang melaporkan mahasiswanya. Ya, Bapak Ibu saya kira begitu posisinya ini proposalnya di sini. Sebagai catatan kalau ini kita teruskan berarti model pembelajaran berbasis riset pada mata pelajaran ini harus fokus dan coba kita pikirkan pada mata pelajaran apa di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu. Saya kira itu sampai di situ saja dia punya judul. Kecamatan Kota Mobagu Selatan itu kita hilangkan ya, sampai pada Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu ya. Jadi nanti pilih fokusnya pada mata pelajaran apa dengan ketentuan ya, dengan ketentuan bahwa memang sudah ada penerapan model pembelajaran berbasis ya. Kalau itu belum ada maka bisa jadi topiknya berubah di kendala penerapan model pembelajaran berbasis di bisa kan, bisa diluruskan kendala 1, kendala 2, kendala SDM, kendala kurikulum, kendala apa ya, kendala materi, subjek matter kan materi belajarnya sepertinya itu harus dilihat juga. Ya, nah karena ini kita lakukan secara online, nah tentu di sana sini mungkin ada banyak sekali hambatan dan kesulitan, tapi sebagai sebuah konsep, setidaknya Anda sudah memberi sebenarnya warna ya baru atau warna tersendiri lah ya terhadap keragaman topik penelitian. Ya, ini relatif belum pernah diangkat sebelumnya, memang karena ini terasa riset kan kebijakan pemerintah yang belum terlalu lama. Tapi di dalam pembelajaran itu sudah lama ini. Yang tadi Bapak tanya, apa sama itu madrasah tadi Anda sebut madrasah riset dengan pelajaran berbasis riset. Nah, kalau madrasah riset itu kebijakan pemerintah di agama yang terlalu lama. Tapi model pembelajaran berbasis riset itu sudah lama. Ya, sudah lama. Turunannya kan ada metode inquiry, itu juga salah satu turunan dari model pembelajaran berbasis riset. Discovery learning, banyak sekali kan itu. Itu juga sama, itu orientasinya juga ke pembelajaran berbasis riset. Dan demikian kita akhiri sesi jam proposal ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dengan kewajiban Nesila secara administratif tetap ini menghubungi dosen yang bersangkutan untuk meminta tanda tangan dari beliau-beliau dan nilai ya, dan Anda punya kewajiban untuk berkonsultasi lebih lanjut ya secara rigid dan dengan waktu yang tidak boleh dikejar-kejar. Mahasiswa sekarang ini pintar ya, kalau datang itu di pas setengah 12 dan 12 waktu-waktu kritis begitu. Dia tahu tuh dosennya itu sudah mau sholat, ya saya mana-mana tangan. Nggak ada mahasiswa yang bilang, Pak, mas saya mau antar ini, saya seperti peja. Nggak ada. Bapak bimbingan tunggu terus dari pagi sampai siang bimbingan. Kenapa nggak disimpan naskahnya di meja Bapak? Emangnya Bapak mengerjakan itu semua hanya membimbing banyak ini pekerjaan lain.
Simpan saja naskahnya supaya Bapak catatan. Ya. Oke, terima kasih Pak Nurfadil Tomo, Bung Dato, Pak Rian. Terima kasih, sehat Pak Rian. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli, terima kasih. Pak Rian, sehat-sehat Pak Rian. Bismillah, sukses ya.